Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Tahun baru, harapan baru. Itu yang biasa kita dengar setiap kali kita masuk di dalam tahun yang baru. Membuka tahun ini, renungan kita akan berjudul Harapan Radikal. Hidup berani di masa ketidakpastian. Mengapa kita sebagai orang percaya tetap berpengharapan dan berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi keadaan sekalipun itu mungkin bahaya atau tidak pasti. Dalam episode yang pertama ini, kita akan belajar tentang Kristus, dasar pengharapan kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Rasul Petrus pada waktu menulis kepada jemaat, mereka sedang berada dalam keadaan yang terancam, penganiayaan, kesengsaraan, penderitaan, maut. Dan karena keadaan penindasan yang dialami oleh orang-orang sekitar mereka yang tidak terlalu suka dengan kekristenan. Di sini, Rasul Petrus mendorong setiap orang percaya untuk pertama dikatakan berpikirlah dengan baik, siapkan akal budimu, waspada, terlalu senantiasa untuk kita menjadi awas. Tetapi dikatakan apa? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya kepada apa? Kasih karunia, anugerah yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat mengapa orang Kristen itu pada masa krisis justru paling banyak bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan mereka tetap kokoh di dalam ketidakpastian. Karena ada perbedaan antara harapan yang kita biasa dengar di kalangan orang-orang atau dunia modern, doa harapan setiap kali tahun baru, resolusi yang dibuat pada awal tahun, dengan harapan yang alkitabiah. Kalau kita mendefinisikan apa sih harapan di dalam dunia modern ini, ide modern tentang pengharapan adalah biasanya wishful thinking, angan-angan, pelin-pelan, semacam optimisme tapi tidak pasti. Jadi berharap atau mengharapkan tetapi tanpa kepastian penggenapan. Sangat menginginkan tetapi tanpa jaminan yang nyata untuk mendapatkan keinginan Anda. Dengan kata lain, kita bisa berkata, aku tidak tahu apakah hal itu bisa terjadi, tetapi saya harap bisa menjadi kenyataan. Nah, di dalam Alkitab, baik itu dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani, harapan diterjemahkan dengan kata yang menurut penggunaan Alkitab secara alkitabiah, harapan itu memperlihatkan adanya indikasi kepastian. Jadi harapan yang alkitabiah berarti harapan yang kuat dan penuh dengan keyakinan. Nah, meskipun kelihatannya kuno di telinga orang modern, tapi harapan itu sebenarnya mirip dengan iman atau kepercayaan dan harapan yang penuh dengan kepercayaan diri. Jadi bukan berdasarkan kepada diri kita, tetapi yang sure hope. Nah, ini sure hope, confidence hope. Harapan merujuk pada aktivitas berharap atau pada objek yang diharapkan. Jadi misalnya isi dari harapan seseorang itu apa? Pada dasarnya harapan menekankan kepada dua hal, masa depan dan yang tidak terlihat. Jadi ini karakteristik sebuah harapan. Berbicara tentang masa depan dan sesuatu yang belum terlihat. Dan berarti ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat kita lihat atau yang belum kita terima, kedua-duanya. Harapan yang alkitabiah adalah pada waktu Tuhan telah berjanji bahwa sesuatu dan kita menaruh kepercayaan kepada janji tersebut. Jadi Tuhan berjanji, lalu kemudian kita beriman kepada apa yang dijanjikan itu. Jadi harapan yang alkitabiah adalah sebuah keyakinan, ya, bahwa sesuatu akan terjadi karena Tuhan telah berjanji bahwa itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Dia katakan. Jadi singkatnya, sahabat Lexio Divina, harapan adalah apa? Ekspektasi yang
penuh keyakinan, kepastian yang kokoh bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam firman itu benar adanya. Itu pasti akan terjadi. Telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sesuai dengan firman-Nya. Dan pasti. Itu ada kepastian. Dan gambaran kesimpulan ini, saya bisa berikan satu ayat yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi di sini, dasar pengharapan kita yang kokoh itu terletak pada janji firman akan pernyataan ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi di sini inti pengajaran Alkitab tentang harapan, tentang fondasi kita membangun harapan adalah Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Allah, dan akan datang kembali. Karena Kristus bangkit, maka Alkitab berkata, segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Pasti akan terjadi. Rasul Paulus bahkan dalam pembukaan suratnya kepada Timotius berkata, Kristus itu bukan cuma juru selamat kita, tetapi dasar pengharapan kita. Jadi fondasi kita membangun harapan kita itu bukan angan-angan kosong atau yang hampa, tetapi fondasi kita adalah Kristus yang telah membuktikan dirinya mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang untuk kedua kalinya. Untuk yang terakhir ini, datang untuk kedua kalinya, belum terjadi kan? Belum kita lihat masa depan. Tetapi karena apa yang telah Dia lakukan menjadi presiden, menjadi dasar, maka untuk yang berikutnya pun pasti akan terjadi. Kalau Dia berjanji bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit, maka ketika Dia berjanji akan datang segera, Dia pun pasti akan menggenapinya. Sebagaimana Rasul Petrus mengatakan bahwa pengharapan itu adalah karunia Allah, dan Kristus adalah karunia yang kekal bagi kita, maka pengharapan yang didasarkan pada Kristus itu menjadi pengharapan yang pasti kekal adanya. Saya mau mengajak sahabat Silvina, marilah kita berpaling dari seluruh keadaan yang kelihatannya sepanjang tahun 2021 ini bisa saja bertolak belakang dengan segala ekspektasi kita. Mari kita tujukan mata kita kepada Kristus. Mari kita lihat kepada janji-janji Allah. Mari kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena pengharapan datang dari janji-janji Allah yang berakar di dalam karya Kristus Yesus. Sudahkah hari ini sahabat semua memutuskan untuk tinggal dan membangun iman di atas firman yang pasti itu? Bersediakah Anda saat ini mendisiplinkan diri untuk membaca, mempelajari firman, menemukan Kristus di dalam kebenarannya? Sehingga kemudian dasar pengharapan kita adalah Kristus, karyanya, dan perkataan atau janjinya. Bapa di surga, aku bersyukur atas Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dialah yang menjadi dasar pengharapanku yang kokoh dan kekal. Semua janjimu di dalam Kristus adalah ya dan pasti akan terjadi. Tolonglah aku Tuhan untuk memfokuskan pandanganku hanya kepada Kristus semata-mata dan berpegang teguh pada janjimu sepanjang tahun ini, dan kami akan melihat penggenapannya dan namamu yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.